Caballero from Panama against Chris, the Dragon John from Indonesia. Referee. Fighter chief second only, please. Fighter chief second. Come here. Protector. Mouthpiece. All right, gentlemen, you got the instructions of the dressing room. I expect a good, clean fight. Ya recibieron las instrucciones, quiero una pelea limpia. Legal punches, both trunks are a bit high. Legal punches are here on up. Aquí están los golpes legales, mira bien, okay? Touch gloves, good luck to both team. Buena suerte los dos. Thank you. And I will be joining Bung Tris Irawan and Bung M. Ritwan. To you, Bung Tris. Dan pemirsa, saatnya yang kita tunggu-tunggu, kejuaraan dunia kelas bulu versi WBA. Sang juara bertahan Chris John Indonesia, Chris the Dragon John, akan berhadapan melawan penantang peringkat 1 merupakan pertarungan wajib atau mandatory fight, yaitu Roynet Yus Caballero. Dan ronde pertama berbunyi, dan inilah Chris John di sebelah kanan layar monitor Anda, sementara Caballero yang berpostur lebih pendek di sebelah kiri. Ya, kedua petinju masih saling menjajaki, masih saling berhati-hati. Pemirsa, kita saksikan. Coba melancarkan jab, merusak konsentrasi lawan Chris John. Ya, saya teringat akan statement dari Craig Christian, pelatih dari Chris John, Bung Ridwan, bahwa apa yang dimiliki oleh Caballero ini tidak lebih baik dari, atau ya kemampuannya masih di bawah dari Jose Rojas yang pernah dihadapi oleh Chris John. Menurut Anda ini overconfidence atau barangkali faktanya memang seperti itu? Ya, sebenarnya Caballero adalah petinju kelima dari Amerika Selatan yang sudah dihadapi oleh Chris John setelah Jose Rojas, Renan Acosta, Juan Manuel Marquez, dan Oscar Leon, Bu. Jadi secara teori barangkali Craig Christian punya pertimbangan bahwa inilah salah satu lawan yang memang masih di bawah Rojas gitu. Hanya memang pada faktanya saya lihat dari beberapa pengamatan saya bahwa Caballero ini memiliki 3 catatan penting menurut saya. Pertama adalah bagaimana dia memiliki kecepatan pukulan yang cukup lumayan. Terus yang kedua juga hook dia juga cukup keras, Bu. Dan yang paling penting adalah body moving dia. Ini juga akan menyulitkan Christian kalau Christian tidak mampu menekan dia secara taktis, Bu. Oke, jab tadi dari Christian, pemirsa, kita saksikan. Ya, tentu saja dibarengi dengan sorak-sorai penonton yang ada di Istora Senayan, Jakarta pada malam hari ini, yang hampir semuanya tentu saja mendukung Chris the Dragon John. Ya, Anda tentu saja mendengar bagaimana dengan lantang dengan jelas suara yel-yel Chris John, Chris John. Ya, ini juga semangat yang bagus untuk memotivasi Christian, Bung. Karena apapun negeri ini berharap Christian bisa merebut kemenangan. Ini gelar untuk pertandingan gelar ke-9, Bung, ya. Ya, satu-satunya gelar di ring tinju profesional dunia, ya. Betul, saat Bung. Ini memang dimiliki hanya oleh seorang Chris John setelah M. Rahman lepas gelarnya. Ya, kita saksikan pemirsa bagaimana Christian mencoba untuk memberikan tekanan, menghindar Caballero. Jab-jab yang masih dilakukan mengambang, hook kiri, tetapi juga tidak telak tadi dari Caballero. Ya, Bung, bisa kita lihat bagaimana body move yang ditunjukkan oleh Caballero. Ya. Dan Christian memang harus mencari celah. Sejauh ini saya lihat memang Christian sudah cukup bagus bagaimana dia menjaga jarak, mencari celah-celah pukulan yang bisa dilepaskan untuk memukul jatuh lawan. Dan ini strategi yang bagus, Bung, karena body move yang lawan ini harus ditekan dengan cara-cara ini. Iya, nanti kita saksikan pemirsa. Jab lagi dari Christian dari ronde pertama berakhir sudah. Ya. Dan dari sudut biru, Ryan Caballero. Ronde kedua, sekarang kita masuki pemirsa. Christian mengandalkan jab, kemudian kombinasi pukulan lurus berupa straight dan hook serta uppercut, tentu saja jab tadi dari Chris John. Mencoba untuk kembali memberikan tekanan. Jab dan straight dari Chris John tadi. Kombinasi straight yang dilakukan Chris John memang itu salah satu senjata andalan dia, Bung. Uppercut, hook kanan tadi dari Chris John, kita saksikan pemirsa. Ya, jab lagi dari Chris John walaupun tidak mengenal telak. Ini bagaimana perubahan gaya Chris John yang begitu maju. Saya lihat bahwa dia tidak lagi bermain sebagai seorang counter boxer, Bung. Ya, kita saksikan pukulan kanan lagi dari Chris John masuk, Bung.
Ya tentu saja gairah semangat membahana di Istora Senayan Jakarta ketika pukulan-pukulan dari Christian masuk ke wajah ataupun badan dari Caballero. Oh, kali ini pukulan ke kanan tapi dibalas oleh Christian. Ronde kedua, ronde yang lebih bergairah. Oh, hook kanan, hook kiri dari Christian tadi. Ya, pukulannya kosong dari Caballero. Tapi melihat kecepatan dari pukulan Caballero, tampaknya Christian juga harus ekstra waspada, Bung Ridwan. Betul, karena memang sebetulnya Caballero bisa lebih berpulang kalau dia bisa melakukan pertarungan jarak pendek. Dan itu memang harus dihadapi oleh Christian. Hook kiri Christian. Baik sekali Christian. Ya tentu saja menyulitkan Caballero. Kita saksikan pukulan-pukulan Christian. Oh, hook kiri lagi Christian. Jab. Ini kelebihan Christian, Bung, dengan jangkauannya dia bisa melakukan apa saja dalam pengertian jab-jab yang dilakukan dia bisa lebih menekan lawan, Bung. Ya. Ronde kedua masih tersisa sekitar 1 menit pemirsa. Ya. Coba menyergap tadi Caballero tapi tidak berhasil. Dengan baik Christian menghindari begal. Oh, bukan lagi. Kita saksikan Christian. Jab Christian. Oh, kali ini hook kanan dari Caballero. Ya, hook kiri yang pelan tadi tipis dari Christian. Ya, dalam jarak rapat kedua petinju bertarung. Christian mencoba melepaskan diri. Dan memang kita bisa lihat bagaimana permainan yang tenang dari Christian, Bung. Dia tidak mau terpancing dengan langkah-langkah yang dicoba dilakukan oleh Caballero, Bung. Ya. Dia satu pukulan lurus kanan yang bisa dihindari tadi oleh Christian, dilepaskan oleh Caballero. Ya, jab-jab memancing atau membuka dari pasar lawan Christian. Oh, pukulan yang kosong. Hook kiri Christian. Ya, dua pukulan yang lepas. Iya, jab kali ini. Bersama Kuku Bima Energy. Ya, ronde ketiga sekarang. Coba mendesak dengan posisi yang lebih pendek, memang tidak ada pilihan lain bagi seorang Caballero kecuali memaksakan dalam pertarungan jarak rapat. Ya, jab dari Christian. Iya, dan antisipasi yang dilakukan Christian juga sangat tepat, Bung. Ketika Caballero mencoba masuk, dia melepaskan jab-jab panjangnya. Jab tadi dari Christian. Dan bisa kita lihat beberapa jab panjang dia. Hook kiri luar biasa. Ya, pukulan counter yang sangat efektif. Hook kiri Christian. Jab. Sangat menarik, sangat seru pemirsa. Kita saksikan pertarungan ini di ronde ketiga. Tapi kita bisa melihat bagaimana nyali seorang Caballero. Sejumlah pukulan mengenai cukup telak, tapi dia masih memberikan perlawanan yang sepadan. Jab tadi, Christian. Ya, di luar soal teknis juga, secara mental Christian sangat kuat, Bung. Mental juga, dia memiliki mental juara yang bagus. Ya, kembali jab dan hook kanan dari Christian. Jab Caballero tipis saja. Ya, mendesak, mencoba melakukan tekanan Christian. Kita saksikan di ronde ketiga. Ronde yang tetap didominasi oleh Christian. Ya, oh, iya, apa itu? Christian. Luar biasa berhasil Caballero. Ya, saya melihat peningkatan kualitas dari seorang Christian Bung dibanding partai-partai sebelumnya. Betul sekali, Bung, karena memang sejak ditangani Christian ini perkembangannya begitu signifikan, Bung. Dia bukan lagi sebagai seorang counter boxer, tapi dia bisa mampu melakukan menjadi seorang fighter. Dan fighter yang dilakukan juga sangat efektif, Bung. Ya, sementara yel-yel Christian terus membahana di Istora Senayan Jakarta. Strike kanan Christian, bukan yang tipis tadi. Sangat menarik pemirsa, tempo yang cukup tinggi. Duel-duel dalam pertarungan jarak atau dalam tempo yang tinggi dan jarak rapat dikembangkan oleh kedua petinju. Ya, tenang Christian mengantisipasi serangan yang dibangun oleh Caballero. Ya, straight kanan dari Christian.
Pemirsa, itulah ronde ketiga sudah sama-sama kita saksikan. Kita masuki ronde keempat, Bung Ridwan. Ronde ketiga, yang sebelumnya dominasi begitu kentara, begitu jelas terlihat dilakukan didominasi oleh Chris John, terutama dengan pukulan-pukulan hook dan uppercut, Bung. Yang paling penting sekarang yang saya lihat bahwa Chris John signifikan sekali kemampuannya, Bung, ya. Kombinasi pukulan uppercut, hook dan straight begitu solid, Bung, ya. Dan ini satu kemajuan besar buat Chris John. Hanya mungkin tinggal killing punch yang harus dia lebih asah, sehingga sebetulnya Chris John punya peluang banyak untuk menjatuhkan Caballero ini, Bung, dengan pukulan-pukulan keras tadi. Persoalan timing juga barangkali. Betul, timingnya juga. Ya, ronde keempat kita lihat sekarang pemirsa. Chris John tampil tenang, memantau serangan, dan kali ini justru lebih banyak memberikan tekanan. Walaupun posturnya lebih tinggi, secara teoritis sepertinya yang memiliki postur lebih tinggi barangkali dia akan lebih menguntungkan jika bertarung dalam jarak renggang. Tapi yang terjadi sekarang ini sebaliknya. Chris John. Baik sekali pemirsa. Tapi memang ini saatnya Chris John untuk melakukan penyerangan, Bung. Karena posisi Caballero sudah semakin terdesak, Bung. Dengan pukulan-pukulan yang sudah disampaikan tadi, baik hook maupun uppercut. Ini juga sudah menguras banyak tenaga Caballero, Bung. Iya. Dan tampaknya dari sisi mental juga Caballero seperti sudah ketakutan dalam hal ini, Bung, ya. Iya. Chris John mencoba lagi pemirsa. Cara menghindar dengan ducking, menundukkan kepala. Dilakukan oleh Caballero. Ya, Panama memang berharap, terutama publik tinjunya, untuk Juan Caballero ini tampil sebagai juara, melengkapi satu gelar juara di kelas super bantam versi WBA yang dimiliki oleh Saladin Caballero. Ya, Chris John melakukan tekanan kembali. Terdesak, Bung Ridwan. Iya. Ini menarik sekali, Bung, ya. Bagaimana Chris John bisa melakukan tekanan begitu cepat dan begitu kencang, ya. Ya, jab Chris John. Betul-betul di atas angin. Tetapi saya pikir sikap waspada. Kita saksikan bagaimana counter atau pukulan-pukulan balasannya dilepaskan oleh Caballero cukup berbahaya, Bung. Betul, Bung, dan mungkin dia Chris John menggunakan strategi penyerangan untuk bertahan, Bung. Karena melihat tindakan yang dilakukan oleh Caballero memiliki pukulan power yang cukup lumayan, itu juga memang harus dilakukan penyerangan, Bung, sebagai ajang pertahanan Chris John, Bung. Iya. Panama pernah tercatat di pentas tinju dunia dengan Roberto Duran, salah satu yang terbaik di kelas menengah saat itu di era 70-an. Dan sekarang mereka juga memiliki satu juara dunia, Bung, ya. Betul, Bung. Celestino Caballero itu juga petinju Panama yang sekarang berkarir di Filipina, Bung. Iya. Dan ini juga sebagai teman dekat dari Caballero. Sama-sama bernama Caballero, tapi tidak ada juga saudara. Tidak ada hubungan saudara. Hook kiri keras dari Chris John. Hey, listen, you listen, okay? Here we go, box, hands up, baby, let's go. Pemirsa, kita masuki sekarang ronde berikutnya. Kejuaraan dunia kelas bulu versi WBA. Chris John berhadapan melawan Royret Caballero. Ronde kelima sekarang. Ya, Chris John tetap dengan inisiatif melakukan tekanan lebih dulu. Dengan kondisi lebih sering terdesak dan ya kalah dalam pertemuan angka sampai sejauh ini, menurut perhitungan saya, Bung. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kubu Caballero, Bung Ridwan? Saya pikir satu-satu cara Caballero untuk bisa merebut kemenangan ini adalah dengan memukul KO Chris John. Hanya itu sangat kecil sekali kemungkinannya dengan kondisi yang sekarang Caballero semakin terkuras tenaganya, Bung. Beberapa pukulan dia yang tidak meleset, Bung, ya, itu juga menguras tenaga. Chris John. Baik sekali tadi. Ya, belum ada timing untuk bisa memukul jatuh tampaknya jab Chris John. Arah perut lagi, kombinasi pukulan dari Chris John. Perlawanan coba dilakukan oleh Caballero, tapi ya seolah tidak memberikan pengaruh pada Chris John, pemirsa. Tapi Panama memang untuk kelas bulu termasuk minimum, ya. Sejak Eusebio Pedroza merebut gelar kejuaraan tahun 1978, Panama sudah tidak memiliki juara di kelas bulu WBA ini, Bung. Makanya mereka mengejar bagaimana supaya Caballero merebut gelar di sini, Bung. Bukan tadi dari Chris John. Jab. Jab lagi, double jab. Ya, betul-betul pertarungan yang sepenuhnya dikontrol oleh Chris John. Tapi tentu saja banyak kejadian yang tak sering ketika petinju mengontrol permainan tidak berarti
selalu mutlak bisa memenangkan pertarungan. Betul Bung, ini soal disiplin Christian juga, bagaimana dia tetap menjaga pertahanan. Karena kondisi seperti ini memang bisa jadi bumerang kalau dia lengah Bung. Dalam hal ini juga serangan tetap dilakukan oleh Caballero karena dia tidak berhenti untuk bertahan Bung ya. Ya, yang hook kiri tadi dari Christian. Oh, hook kanan Christian. Bergetar kepala dari Caballero. Ya, merangkul Caballero pemirsa. Anda lihat kondisi stamina atau fisik dari kedua petinju ini, terutama Caballero. Bagaimana Anda melihat kondisi stamina dari Caballero, Bung Ridwan? Saya pikir sudah terkuras cukup habis Bung ya. Dengan pukulan-pukulan yang meleset tadi, bahkan dia juga terkena pukulan-pukulan akurasi dari Christian. Itu cukup membuat tenaganya terkuras habis Bung. Ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia seperti frustasi Bung. Karena dia susah untuk masuk ke memasuki area Christian. Oh, hook kiri, straight kanan Christian leluasa menembus wajah dari Caballero. Tapi saya belum melihat. Ya, kita saksikan ronde ini berakhir sudah pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam siaran langsung kejuaraan dunia kelas bulu versi WBA. Chris John berhadapan melawan Royneth Caballero. Ronde ke-6 sekarang. Ada momen-momen yang sangat menarik di ronde ke-5. Catatan Anda, Bung Ridwan? Saya pikir Christian masih mendominasi Bung. Dan beberapa pukulan telak yang dilancarkan Christian itu cukup membuat nyali. Saya pikir nyali dari Caballero semakin menurun Bung. Ya. Apalagi juga staminanya sudah terkuras habis Bung. Dan yang paling penting adalah frustrasinya dari Caballero. Bagaimana dia susah masuk, susah menembus pertahanan Christian Bung. Ya. Mencoba menekan kali ini, mengubah pola atau strategi bertinjunya. Caballero lebih menekan, tetapi itu pun tidak banyak bisa menghasilkan angka dan tidak efektif karena terganjal oleh pukulan jab dan juga kombinasi hook, uppercut, serta straight dari Chris John. Iya, bagaimana disiplinnya Christian, dia melakukan double cover yang begitu rapat Bung. Susah, sehingga susah menembus pertahanan itu Bung. Iya. Killing punch adalah satu teknis yang sampai sejauh ini dipertanyakan, dimiliki oleh seorang Christian. Karena dalam 8 kali mempertahankan gelar, dia hanya 2 kali meraihnya ya. Betul Bung. Ini juga memang sejauh ini Christian sebetulnya sudah mengasah secara bagus melalui Craig Christian di Australia maupun di Bali dan terakhir kemarin di Banyuwangi. Hanya pencapaian hasilnya masih belum begitu memuaskan. Killing punch yang diharapkan bisa muncul dari Christian juga belum begitu muncul ya. Ya, kita saksikan pemirsa, Christian terus menekan. Sangat menarik, kita tunggu apakah Caballero akan mampu keluar dari tekanan yang terus-menerus, dari kontrol yang terus dilakukan oleh Christian. Sekarang sudah ronde ke-6, menyisakan 1 menit lagi. Ya, kita lihat pemirsa. Coba menekan kali ini, tapi tidak banyak pukulan yang masuk dari Caballero. Oh, kosong tadi, pukulan dari Caballero. Kosong lagi, jab justru tadi dari Chris John. Ya, Itu street Bung, dan itu andalan dia selama ini Bung. oh, kita saksikan. Oh, Iya, andalan hook kanan dari Chris John. Oh, iya, terhuyuk-huyuk. Hook kiri Chris John. Apakah ini dianggap sebagai pukulan atau dorongan? Pemirsa, ternyata dorongan dan untuk itu masih tidak menghitung. Ya betul, karena memang posisinya didorong Bung. Mestinya Christian menarik diri untuk menjaga jarak supaya bisa memberikan pukulan yang telat Bung. Ya pemirsa, dalam tayangan kalau kita saksikan bagaimana Christian tadi memberi kesempatan untuk menjatuhkan lawan. Ada sejumlah pukulan yang masuk tapi tetap saja belum mampu menjatuhkan Caballero. Caballero terjatuh tapi bukan akibat karena terpukul tapi karena dorongan Bung. Betul Bung, nah sebetulnya itu peluang besar buat Christian untuk memukul KO lawan. Seandainya dia menjaga jarak, dia mundur ke belakang untuk mencari jarak pukulan yang tepat, saya pikir dia bisa memukul jatuh lawan Bung. Ya, kita masuki sekarang ronde ke-7 dari 12 yang diagendakan kejuaraan dunia kelas bulu versi WBA.
The Dragon Christian berhadapan melawan Remus Rene Caballero. Ya, mencoba mendekat Christian pemirsa setelah di ronde ke-6 tadi ada perubahan strategi yang diterapkan oleh kubu Caballero di mana dia lebih sering mengambil inisiatif tekanan. Ya, ini persoalan timing, tapi kalau tidak hati-hati ini juga bisa menjadi bumerang tampaknya Bung Ridwan ya, bagaimana yang dialami oleh Christian. Iya betul, kan saya katakan tadi bahwa itu yang ronde terakhir tadi adalah timing yang paling tepat buat Christian. Ya, kembali 2 pukulan dari Christian. Jab lagi. Uppercut tipis, hook kanan. Uppercut tipis tadi dari Christian, tidak cukup telak. Ya, berombongan pukulan dari Christian pemirsa sampai sejauh ini membuat petinju asal Panama ini kewalahan, tapi tidak cukup untuk membuatnya terjatuh. Tapi dari sisi face memang sudah berubah sekali, Bung. Bagaimana dia Memar-memar ya. sudah memar-memar sekali kelihatan. Ya, jab. Ya, seperti yang banyak diakui oleh petinju-petinju yang pernah dilawan atau dihadapi oleh Christian, bahwa pukulan Christian memang tidak terlalu keras, tapi akumulasi datang begitu beruntun. Ini yang merepotkan. Dan Juan Manuel Marquez yang sekarang jadi juara WBC dulu Super juga pernah mengakui itu, Bung. Bagaimana pukulan Christian keras, tidak keras tapi cukup membahayakan buat dia, Bung. Iya. Christian, straight kanan yang kosong tadi dari Christian. Ya, mencoba ducking atau menundukkan kepala. Oh, uppercut keras yang kosong. Justru hook kiri tadi dari Christian yang masuk. Tidak berhasil 2 pukulan dari Christian kali ini. Sampai ronde 7 ini memang Christian masih sangat mendominasi, Bung. Dengan pukulan-pukulan straight dan juga sekarang kombinasi uppercut hook juga begitu kentara, Bung ya. Ini satu kemajuan yang bagus buat Christian, Bung. Iya. Ada catatan menarik barangkali yang perlu kita sampaikan, Bung Ridwan, kepada pemirsa, bahwa dalam 13 partai terakhir yang dilakoni oleh Caballero, 11 diantaranya dimenangkan dengan knockout atau TKO. Ini betapa mengilustrasikan bahwa sangat berbahaya. Hook kanan tadi, Christian. Ya, kombinasi hook kiri uppercut. Drop juga jatuh. Pemirsa, akhirnya setelah diberondong beberapa pukulan yang telak dari Christian, Rene Caballero menyerah pada ronde ke-7. Artinya ini kemenangan yang diperoleh dengan TKO ya, technical knockout oleh Christian pada ronde ke-8 berarti, Bung Ridwan. Betul, Bung. Karena memang ketika akan melanjut ke ronde 8, kubu Caballero melemparkan handuk juga. Sudah menyerah, tidak mungkin lagi dia melanjutkan pertarungan. Ini juga satu keputusan yang tepat karena dari sisi stamina Caballero sudah keteter, sudah kedodoran dan sangat berbahaya buat fisik dia kalau melanjutkan pertandingan, Bung. Penting juga dari segi mental juga tampaknya sudah frustasi. Iya, betul sekali. Padahal lagi tidak tahu apa yang harus dilakukan di atas ring. Iya, betul. Karena susah sekali masuk ke pertahanan Christian yang begitu rapat, begitu disiplin. Apalagi juga Christian melakukan pertahanan dengan melakukan penyerangan, Bung. Ya. Ini kemenangan ketiga sepanjang dia mempertahankan gelar, banyak 9 kali, ini menangkan dengan TKO atau KO oleh Christian. Dan ini juga berarti bahwa Christian kembali membuka peluang untuk 10 kali berhasil mempertahankan gelarnya. Artinya ada hadiah dari WBA katanya, Bu. Iya, betul. Super Champ. Kebetulan kalau memang Ya, sementara Bung Ridwan kita saksikan dulu bagaimana tekanan bertubi-tubi, pukulan membombardir Caballero dari Christian. Ya, hook kanan yang begitu telak dan membuat wajah dari Caballero seperti terbuang. Ya, uppercut. Ini dia pukulan yang tidak terlalu keras, tapi ketika datang beruntun, memberondong, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat luar biasa, Bung. ini akumulasi dari pukulan-pukulan yang sudah dilakukan Christian sejak ronde pertama, Bung. Karena sejak ronde pertama Christian begitu mendominasi. Ya, lepas dari kemenangan Christian TKO pada ronde ke-8, bagaimana Anda melihat penampilan Christian saat ini jika dibandingkan dengan penampilan-penampilan sebelumnya? Saya pikir ini kemajuan yang besar buat Christian karena dia sudah memiliki atau sudah mampu melakukan kombinasi pukulannya, straight, hook dan uppercut. Itu begitu ketara bagaimana dia bisa melukai lawan ini, Bung. Oke. Secara teknik ada pukulan yang lebih variatif barangkali. Betul. Tetapi bobot pukulan atau killing punch yang selama ini masih diragukan
dari seorang Christian menurut Anda? Ya itu dia memang masih dipertanyakan juga karena saya katakan tadi bahwa di ronde 5 pun sebetulnya Christian punya timing untuk menjatuhkan lawan. Mungkin di sisi inilah Christian harus lebih mengasah ketajaman pukulan dan killing punch-nya, Bung. Iya. Tapi saya pikir dia punya peluang untuk itu, Bung. Oke. Dan kemenangan TKO di ronde ke-8 dalam sebuah title mandatory fight tentu secara psikis dan mental ini dampaknya juga menurut saya sangat besar bagi seorang Christian. Karena pertarungan wajib adalah pertarungan yang sangat menantang. Betul, karena 9 bulan ke depan Christian bisa memilih lawan untuk dia, Bung ya. Jadi tidak harus lagi ditentukan oleh WBA. Oke. Kalau menurut Anda, Bung, dari ranking yang tersedia di WBA, ataupun juga kalau kemungkinan partai unifikasi di WBC, IBF dan sebagainya, kira-kira kemungkinan dari masa depan Christian, terutama partai yang terdekat ini bagaimana? Saya pikir Christian adalah nomor 1 di kelas bulu ya. Di bawah, walaupun ada Steve Luevano, ada Robert Guerrero, itu dia masih nomor 1 di kelas bulu, Bung ya. Oke, Bung Ridwan, terima kasih. Nanti kita sambung lagi, pemirsa. Saatnya sekarang kita bergabung kembali dengan MC Ring atau announcer ring kita, Denada. Denada, silakan. Yeah, that's what the last round was the 7th round. What I said. Ladies and gentlemen, this is the end of the match. 7th round of boxing, the WBA Featherweight Championship of the World between Ronald Caballero from Panama against Chris the Dragon John of Indonesia. And winning by technical knockout in round 7, still the winner of tonight's bout, the WBA Featherweight Champion of the World, Chris the Dragon John. And now the WBA World Champion belt will be given from the supervisor of WBA, Mr. Yang Sop Sim, to the Ministry of Sport from Indonesia, Mr. Adiaksa Daud. And to the winner of tonight's bout, the champion of the world, Chris the Dragon John. Para pemirsa dijadikan note bagi kita.